siapa yang letakkan buku-buku itu di rak atas? Dan kenapa bajuku di lemari ditata ulang? Serius, dia masuk ke kamarku dan mengatur kembali barang-barangku? Sulit dipercaya. Avery, makan malam siap. Oke ayah, tunggu sebentar. Ayahku kembali berteriak. Apa yang membuatmu lama sekali? Ayo turun sekarang, makan malamnya makin dingin. Oke, aku datang. Saat jalan masuk ke dapur, aku menatapnya dengan kesal. Kau sedang apa? Kau kan tahu makan malam selalu jam 6. Ya, itu karena dia masuk ke kamarku dan menata ulang semuanya. Seolah badai Katrina mampir ke kamarku. Aku harus menempatkan semua kembali seperti semula. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bersikap begini terhadap ibuku. Nah, pertama, dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Dan yang kedua, aku tak tahan dengannya. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku 15 tahun. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, ayahku mulai pacaran dengan Rose. Kesan pertamaku tak begitu baik. Maksudku, lihatlah dia. Oke, dia cukup cantik. Tapi gayanya tak cocok dengan umurnya. Gayanya itu lebih seperti rocker wannabe. Tak bohong, aku serius. Dia bahkan punya tank top bertuliskan, aku ibu-ibu rocker. Ibuku yang asli benar-benar kebalikan dari Rose. Ibu terlihat sebagaimana seorang ibu seharusnya, dengan bajunya yang elegan dan sikap yang sopan. Dan seperti itu pula bagaimana ia membesarkanku. Lalu ada perbedaan usia. Rose usianya 10 tahun lebih muda dari ayah. Mencurigakan. Bagaimana kalau dia hanya mengincar uangnya? Kupikir mereka tak akan langgeng. Namun 1 tahun kemudian mereka mengumumkan kalau mereka akan menikah. Jadi, ya, kalian bisa tahu dari mana rasa benciku ini berasal. Cukup menceritakan ke kalian tentang keluargaku. Mari kembali ke makan malam yang membosankan. Ayahku dengan lembut hanya berkata, Rose hanya membantumu. Dia tak bermaksud begitu. Sekarang ayo makan. Ini baunya sedap sekali, sayang. Terserah. Aku memutar mata dan duduk di meja makan. Aku melihat ke bawah dan tak percaya apa yang kulihat. Itu bayam dan sosis lasanya. Masakan khas ibuku. Beraninya Rose menirunya. Pertama, dia menata ulang ruanganku dan sekarang dia ingin menggantikan ibuku. Dasar ibu tiri jahat di dunia nyata. Tak mungkin aku akan makan itu. Jadi aku berdiri mengatakan aku tak lapar dan mulai beranjak pergi. Ayah menghentikanku dan hendak membentakku, tapi Rose menghentikannya. Terserah, aku tetap lari ke atas dan membanting pintu. Besoknya saat aku pulang dari sekolah, kulihat Rose mengundang beberapa teman untuk minum dan makan pizza di ruang tamu. Lihat mereka. Mereka terlihat seolah mereka sedang rapat band. Normalnya wanita seumuran mereka mengadakan pesta teh, bukan festival makanan cepat saji. Hei, Avery. Rose menyapaku. Aku mengacuhkannya dan pergi ke atas. Tapi tiba-tiba, ku dengar salah satu temannya berkata, dasar anak keras kepala. Apa dia tak punya sopan santun? Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan ke anak itu siapa bosnya di sini. Yesus, temannya sama jahat sepertinya. Biarlah, aku tak peduli apa yang mereka katakan. Tapi kemudian Rose menjawab, Hei, jangan ngomongin dia seperti itu. Avery gadis yang manis. Dia baru mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Setiap anak akan berperilaku sama setelah orang tua mereka bercerai, ya kan? Dia cuma butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Oh, wow. Aku tak mengira kata-kata itu keluar dari Rose. Dia sebenarnya membelaku? Mungkin saja aku salah menilainya. Mungkin sebaiknya aku coba dan memberinya kesempatan yang lebih adil. Jadi, sore itu saat kulihat dia sedang nonton film, aku mendekat dengan semangkuk besar berondong dan bertanya apa aku bisa nonton bersamanya. Rose terlihat kaget seperti lihat hantu atau semacamnya. Lalu dia tersenyum lebar dan berkata, tentu, aku akan senang sekali. Aku duduk di sebelahnya dan kami nonton Mad Max bersama. Oh, wah, banyak kekerasan dan karakter yang berwajah aneh. Biasanya aku tak nonton film jenis ini. Aku lebih ke cewek penyuka komedi romantis. Tapi film itu sangat, menarik. Kami bicara saat itu, dan harus kukatakan Rose itu sebenarnya cukup keren. Kami berdua sedang tertawa saat ku dengar seseorang batuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibu berdiri di sana, berwajah cemberut. Avery, kenapa kau tak menjawab telepon dan pesan-pesanku? Oh, aku belum perkenalkan ibuku ke kalian. Ini adalah ibuku yang cantik, Melanie. Dia wanita yang baik, lembut, dan elegan, dan juga agak disiplin.
Tapi itu tak apa, aku masih sangat menyayangi ibuku. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku menelponmu puluhan kali tapi kau tak jawab. Jelas, kau sedang sibuk. Aku cemas, jadi aku mampir untuk memeriksamu. Oh, maaf Bu. Aku dan Ros bersenang-senang sampai aku tak perhatikan ponselku. Ibuku mengernyitkan alis dan bertanya, apa kita jadi belanja besok? Kau perlu baju baru untuk kontes debat, ya kan? Ya, tentu. Akan kutemui ibu di mall sepulang sekolah. Oh, kalian berdua akan belanja? Itu asik. Boleh aku ikut? Pada saat itu aku berpikir, ini ide yang bagus. Maksudku, sejauh ini mereka tampak rukun. Tapi yang tak kutahu adalah, perang antara ibu dan ibu tiriku baru saja dimulai. Ros tersenyum dengan penuh semangat. Sementara di satu sisi ibuku terlihat tak begitu bersemangat. Mungkin ia masih marah karena aku melewatkan teleponnya. Jadi keesokan harinya sepulang sekolah, aku keluar dan melihat ibu berdiri di samping mobilnya. Oh, apa ibu menungguku? Aku hendak berjalan mendekatinya saat tiba-tiba kuperhatikan ibu menatap tak suka ke seseorang. Ya Tuhan, Ros sedang menunggu di sisi lain jalan itu. Dengan cepat aku melompat di balik semak-semak untuk sembunyi dari mereka. Jangan bilang padaku keduanya sedang menjemputku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu ibu. Tak mungkin aku memilih di antara mereka. Jadi kukatakan padanya aku sudah dalam perjalanan menuju mall. Sekarang mari kita bahas soal jalan-jalan seru keluarga kami di mall. Itu bencana. Ibu dan Ros punya gaya yang sangat berbeda, jelas saja. Jadi, ibuku memilih rompi hitam yang elegan untukku. Tapi Ros mengira aku terlihat seperti Ruth Bader Ginsburg. Tak bermaksud menyinggung. Beliau itu keren sekali membawa keadilan untuk para wanita. Tapi, Ros, ada benarnya. Baju itu tak cocok untukku. Kemudian Ros memilih gaun merah untukku. Tapi, ya ampun, gaunnya itu terbuka. Mereka terus-terusan menyeretku dari satu toko ke yang lainnya, seolah sedang main tarik tambang. Dan aku ini tali tambangnya. Aku tak tahan lagi. Karena itu, aku pilih saja sembarang baju, supaya mereka berhenti melempari pakaian di wajahku. Di perjalanan keluar dari mall, kami melewati toko tindik. Sudah lama aku ingin tindik helix di bagian atas daun telingaku. Itu terlihat sangat keren. Aku bertanya pada ibu, tapi dia menolaknya mentah-mentah. Kata ibu, itu akan membuatmu terlihat seperti pemberontak. Ibu masih tetap tegas seperti biasa. Omong kosong. Ros mendengus. Melanie, Avery sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Jika dia ingin tindik, biarkan saja dia. Lalu ia menoleh padaku dan berkata, ayo, ku antar masuk ke dalam. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Aku melirik ke ibu, dan ia terlihat seperti akan meledak karena amarah. Tapi Ros ada benarnya. Demi apapun, aku sudah 16 tahun. Setelah 15 menit, aku dan Ros keluar. Oh, syukurlah. Apa kau mempertimbangkan kembali menindik telingamu? Oh ya, kata Ros, tindik hidung itu lebih pantas untukku. Apa? Oh, mungkin tindik hidung bukanlah ide yang bagus, karena ketegangan di antara mereka sudah jadi bencana besar sekarang. Aku perlu cara mengakurkan mereka. Jadi, ku dapat ide yang cemerlang. Aku menyusun liburan di Brazil untuk kami semua. Aku punya seorang teman di sana, Pedro. Dia siswa pertukaran di sekolahku, jadi dia bisa mengajak kami berkeliling. Ayah terlibat pada rencana ini. Di menit akhir, ayah pura-pura sedang sibuk dan batal ikut. Sempurna. Sekarang Ros dan ibu punya banyak waktu untuk mendekatkan hubungan. Segera saat kami jalan ke lobi hotel, mereka mulai bertengkar siapa yang sekamar denganku. Ada apa dengan mereka? Kami baru saja mendarat di Brazil. Jadi ku ambil kunci dari resepsionis dan mengatakan pada mereka untuk berbagi. Karena aku akan sekamar sendiri. Kemudian di malam harinya, setelah kami semua istirahat, aku menunggu mereka di lobi. Ya ampun, apa yang membuat mereka lama sekali? Tiba-tiba kulihat dua wanita berjalan mendekat dan saling dorong satu sama lain. Ya Tuhan, itu Ros dan ibu. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, Yesus, bisakah kalian berdua berhenti bertingkah seperti anak TK? Ibu mencibir. Begini, Ros ini menghabiskan waktu 45 menit untuk mandi, sementara aku perlu pakai kamar mandinya. Kau tahu betapa sensitifnya perutku. Ros memutar matanya. Itu karena aku punya ritual perawatan kecantikan ketat untuk dilakukan. Paling tidak kau bisa tidur. Aku tidak bisa. Terima kasih atas dengkuranmu yang seperti bulldozer. Aku jelas tak begitu.
Lalu mereka mulai saling tatap seperti dua petarung UFC. Aku berteriak, "Sudah hentikan! Dengarkan! Aku baru saja membuat reservasi untuk kalian berdua agar saling mengenal satu sama lain. Aku ada rencana dengan Pedro, jadi akan kususul kalian nanti." Mereka hendak menolak, tapi aku menatap mereka dengan tajam. "Ya, paling tidak kau akan bersenang-senang. Kalian berdua sebaiknya ke bar. Tak ada yang mengalahkan bar Brazil. Tidak boleh minum, dan kembali jam 10, paling lambat." "Ya, ya, aku tahu. Selamat bersenang-senang." Aku melambai pada mereka dan meninggalkan hotel. Keesokan paginya kulihat mereka saling bicara. Benar-benar bicara, bukan bertengkar. Jadi aku berjalan menghampiri mereka dan bertanya, "Nah, bagaimana makan malamnya?" Kemudian mereka cerita padaku makan malamnya berjalan sangat baik. Mereka berhasil mengesampingkan perbedaan mereka dan jadi akur. Berhasil! Hahaha. Jadi sekarang bisa kunikmati sisa perjalanan. Setelah sarapan, Pedro datang mengajak kami trip hiking di hutan. Sungguh luar biasa. Udaranya segar, burung-burung yang berkicau. Ya, mungkin demikian kecuali hawa panas dan nyamuk-nyamuknya. Pedro ingin mengajak kami ke lokasi yang katanya sempurna untuk melihat matahari terbenam. Keren! Awalnya semua berjalan dengan baik. Tapi kemudian saat Ros menghindari sebuah ranting pohon, tak sengaja mengenai ibuku. Ya Tuhan, kau sengaja mengenaiku ya kan? Apa? Itu tak masuk akal. Aku cuma menghindari ranting itu. Oh, kumohon, yang benar saja. Apa menurutmu aku bohong? Hei semuanya, hentikan. Ayo bersikap lebih pengertian dan bicarakan bersama. Seperti yang kalian lakukan kemarin malam, oke? Itulah saat aku tahu kalau mereka hanya pura-pura berteman supaya aku tak rencanakan lagi makan malam untuk mereka. Ya Tuhanku, tak bisa dipercaya. Setelah sandiwara pertemanan mereka terungkap, mereka mulai hiking cepat, seolah mereka sedang berkompetisi atau semacamnya. Tapi, ya, baru 15 menit saja mereka kelelahan dan bahkan tak bisa berdiri tegak lagi. Aku mulai berteriak ke mereka, "Ini hebat sekali. Perseteruan bodoh kalian merusak liburanku." Kemudian aku berjalan pergi menghindari mereka, tapi tentu saja tak terlalu jauh. Saat aku berjalan, aku berusaha memikirkan rencana lain untuk mendekatkan mereka. Kemudian aku sadar aku sudah berjalan terlalu jauh dari kelompok. Oke, Avery, jangan panik. Pedro sudah memberiku map hutan. Aku hanya perlu menuju tanda X itu. Itu kedengarannya mudah. Percayalah, itu tak mudah. Aku berjalan berjam-jam dan masih tak bisa menemukan titik itu. Oh tidak, hari semakin gelap dan aku sangat kelelahan. Aku duduk di tanah dan tak bisa menahan tangisku. Aku hampir saja kehilangan harapan saat tiba-tiba ku dengar suara Ros dan ibuku. Oh hebat, aku tersesat dan masih bisa mendengar mereka bertengkar di kepalaku. Aku pasti kehilangan akal sehatku. Tapi tunggu, tiba-tiba mereka muncul dari belakang pepohonan. Itu sungguhan mereka. Aku tak percaya ini. Aku berlari ke dekapan mereka dan memeluk mereka sangat erat, lalu menangis seperti bayi. Sebelum kami pergi ke bandara untuk pulang ke rumah, Pedro datang berpamitan. "Terima kasih atas perjalanan hikingnya dan juga untuk menjalankan rencanaku." "Tak masalah, rencanamu benar-benar gila tapi itu sungguh berhasil. Setelah kau menghilang, mereka benar-benar bekerja sama untuk menemukanmu. Mereka saling bantu satu sama lain saat yang satu tersandung atau kecapean, dan terus saling memotivasi." Pedro nyengir padaku, lalu melanjutkan, "Aku juga panik saat tak melihatmu di titik pertemuan kita. Untung, aku masih bisa menemukanmu." Oh iya, aku lupa menyebutkan kalau pura-pura tersesat adalah bagian dari rencana. Tapi yang tak kuharapkan adalah aku tersesat sungguhan. Syukurlah ada Pedro. Dan kalian tahu tidak? Setelah insiden itu, Ibu dan Ros jadi dekat. Sebenarnya agak terlalu dekat menurutku. Kadang mereka bahkan pergi keluar tanpaku. Kalian percaya itu? Ternyata, meskipun mereka memiliki dua kepribadian dan gaya yang sangat berbeda, mereka masih punya satu kesamaan. Mereka berdua menyayangiku. Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya? Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki?
Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Ahem, tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial, ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya, karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata, dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak seluguh kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku. Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7. Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi, kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah ya kan? Pastinya, aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati. Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG! Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga.
seolah layarnya terhenti. Beneran. Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Benoit punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, "Jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila." Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk Benoitku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu saat anak manja itu pura-pura menangis, mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brett bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan. Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk Bu Megan. Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bu Megan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit. Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu. Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku, seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja, tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik. Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang, supaya Ben dan Bu Megan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku. Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo,
Aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bu Megan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian di pertengahan malam pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bu Megan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bu Megan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bu Megan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bu Megan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bu Megan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bu Megan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bu Megan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu, menjauhlah dari kami. Bu Megan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bu Megan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bu Megan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu, tapi sekarang saya sadar, seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik. Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf. Aku balas tersenyum padanya, dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi, bahkan mengalahkan Faye. Hah! Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan, dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan. Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak dan maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya, kalian lihat rencana mak comblangku berhasil.
Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Kalian mungkin berpikir tidak mungkin menjadi dua orang sekaligus. Iya, aku Liana, tapi aku juga Kai. Bingung, karena itu, aku menyarankan kalian melihat bagian satu dari ceritaku. Singkatnya, ibuku membodohi semua orang, termasuk aku, dengan berpikir kalau aku laki-laki padahal sebenarnya aku perempuan. Sehingga keluargaku yang berpikiran tradisional tidak akan tergoda untuk mencoret warisanku. Kembali ke restoran, dan aku baru saja memberitahu ibu betapa aku ingin kembali ke Pili dan mengatakan yang sebenarnya kepada keluargaku. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi Bu, kenapa? Aku tidak ingin berbohong lagi. Tetaplah di sini dan aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sedang mengambil gelar master. Sekali lagi dengan kebohongan, aku muak dengan kebohongan ini, aku cuma mau jadi diriku sendiri. Aku mendesah frustrasi. Aku tahu kamu menginginkannya, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu. Aku memberinya pandangan bertanya-tanya. Ayolah Bu, ini tidak akan seburuk itu. Sayang, Diamond sudah kembali. Dan dia bersikeras untuk masuk ke perusahaan. Oh tidak, ini mengubah banyak hal. Soalnya, Diamond adalah saudara tiriku yang lancang dan ambisius. Ayahku membawanya bersama selingkuhannya. Sekarang Diamond sudah kembali dari studinya di Australia dan ingin sekali mengklaim apa yang dia yakini sebagai miliknya. Ibu melanjutkan. Dia selalu mengintai di sekitar rumah dan sikapnya buruk. Hanya masalah waktu sebelum dia menolak untuk pergi. Itu sebabnya aku bilang ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Diamond akan memanfaatkannya dan mengubah segalanya menjadi kekacauan yang lebih besar. Ya, itu dia. Aku tidak punya pilihan selain tinggal di Kanada. Sisi positifnya, setidaknya aku bisa menjadi Liana di sini. Lalu suatu malam aku baru saja pulang dari pesta dengan mengenakan gaun bodycon dan riasan tebal. Setelah itu ponselku berdering. Itu panggilan video dari ibu. Hai ibu, aku menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Oh, Diamond itu adalah sebuah karya. Dia menggunakan piring pernak-pernik Ralph Lauren punyaku sebagai asbak. Kau percaya itu? Itu buruk sekali. Kamu sudah bilang ke ayah? Tepat pada saat itu, aku melihat ayahku muncul di belakang ibu, dan dia bertanya apakah ibu sedang berbicara dengan Kai. Terkejut, aku segera melepas wigku, mengusap bibirku dengan punggung tanganku, mencabut bulu mata, membungkus tubuh dengan selimut agar dia tidak melihat gaunku. Aku kembali ke layar dengan senyum yang dipaksakan dan merendahkan suara untuk mengatakan, Hai ayah. Dia dengan dingin bertanya, Mengapa wajahmu begitu kotor? Aku tidak apa-apa. Ibumu dan aku menghadiri acara perusahaan penting akhir pekan ini dan aku ingin kamu ikut dengan kami. Ini akan menjadi pengalaman yang baik bagimu. Pulanglah pada hari Sabtu. Ketika ayahku menuntut sesuatu, maka tidak ada gunanya berdebat dengannya tentang hal itu. Jadi sepertinya Kai akan kembali ke Philadelphia. Akhir pekan itu, aku mengemasi tasku dan mengubah diriku kembali menjadi Kai. Astaga, aku lupa betapa menyebalkannya harus memakai pakaian yang tidak menarik ini. Ibu ada di sana untuk menjemputku di bandara. Dia bergegas menghampiriku dan berkata, Lihat dirimu, putriku sangat tampan. Harus aku akui bahwa aku sangat gugup dalam perjalanan pulang. Saat rumah megah itu terlihat, aku merasa ingin muntah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi Kai dengan baik. Bagaimana jika aku membuat kesalahan dan ayah tidak mengakui aku dan ibu? Ibu pasti merasakan apa yang aku rasakan saat dia meraih tanganku dan membawaku masuk. Ayah sedang duduk di tepi sofa dengan kopi hitam dan segudang dokumen di depannya. Hai, Ibu menyikutku sehingga aku terbatuk untuk berdehem lalu dengan suara laki-laki berkata, Hai ayah, putramu sudah kembali. Ya, halo. Jawab ayah, perhatiannya masih tertuju pada dokumennya. Piu, sepertinya dia tidak menyadari kesalahan suaraku. Setelah itu, aku naik ke kamarku, menyegarkan diri dan berganti pakaian. Aku menyemprot diriku dengan cologne karena wanginya seperti laki-laki mungkin membuatku bertingkah seperti laki-laki, kan? Kemudian ayah mengantar kami ke acara tersebut. Dia tak henti-hentinya bercerita tentang orang-orang yang ingin dia buat terkesan, dan kontrak-kontrak yang dia incar. Jadi tanpa pikir panjang aku mengambil milik ibu dan mengeluarkan cermin kecil dan lipstiknya. Aku mencibir bibirku dan hendak memakainya, ketika aku melihat ayah menatapku dari kaca spion. Itu hanya lip balm. Penerbangan membuat bibirku kering. Aku menjilat bibirku lalu segera mengembalikan barang-barang itu ke tas ibu.
Ibu balas menatapku dengan tatapan hati-hati. Acara ini merupakan kerja keras. Harus menjadi Kai di depan semua orang-orang besar ini membuatku lelah. Jadi saat kami tiba di rumah, aku sudah siap untuk tidur selama seminggu. Ayah, aku senang kamu kembali. Bagaimana acaramu? Seorang gadis tiba-tiba muncul entah dari mana dan memeluk ayahku. Oh, hai Nyonya Wilson. Dan kamu pasti saudara tiriku, Kai. Hai. Dia menyeringai. Dia adalah Diamond, saudara tiriku yang nakal. Ibu dan aku sama-sama membalas sapaan halo. Tapi ayah sepertinya tidak menyadari ketegangan di antara kami semua. Itu cukup berhasil. Aku yakin kontrak Woodward akan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Nah, mengingat kamu di sini, kamu harus menginap untuk makan malam. Setelah makan malam, aku dan ibu pergi ke dapur untuk membawakan makanan penutup, meninggalkan ayah dan Diamond sendirian. Namun saat kami kembali ke ruangan makan, kami mendengar Diamond berkata, "Tolong jadikan aku asistenmu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan keluarga. Selain itu, aku jauh lebih paham dunia bisnis daripada Kai. Jadi aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menjadi direktur suatu hari nanti." Mendengar ini, ibu berdeham. Diamond kemudian terkejut dan berbalik untuk melihat ibu memegang piring sambil tersenyum. "Ada yang mau buah?" Keesokan harinya, ibu mengajakku jalan-jalan bersamanya keliling taman. Dengan gigi terkatup dia berkata, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Diamond si iblis itu kepada ayahmu? Dia mengincar posisimu di perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." Oh tidak, apa rencana ibuku sekarang? Aku tidak ingin bermain-main, aku hanya ingin menjadi Liana. Dia melanjutkan, "Kamu harus segera pulang ke rumah dan bekerja di perusahaan sebagai Kai, tentu saja." "Tidak mungkin," teriakku. "Aku telah mengikuti aturan egois ibu selama 20 tahun. Inilah waktuku sekarang. Aku tidak melakukan ini." Aku hendak berjalan pergi, tapi ibu menarik lenganku. "Sayang, aku tahu." Dia menghela napas sambil berpikir. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, ayahmu mungkin tidak akan mengakui kita. Yang akan memungkinkan Diamond untuk bergerak menuju apa yang menjadi hakmu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini tidak bisa diterima." Aku melepaskan diri dari cengkraman ibu dan bergegas pergi. Kali ini dia tidak berusaha menghentikanku. Aku perlu waktu untuk memikirkan semua ini. Aku tidak ingin menjadi Kai lagi. Tapi aku juga tidak ingin kami kehilangan segalanya. Aku benar-benar benci melakukan hal ini. Tapi menurutku bukan hal yang tidak masuk akal jika ibu harus melakukan tindakan putus asa ini. Aku menemukan ibu di konservatori sedang menatap keluar jendela sambil berpikir. Saat melihatku, dia tersenyum. "Oh, Kai, Bu, maafkan aku. Aku kekanak-kanakan. Aku tahu kamu cuma menginginkan yang terbaik untukku." Ibu meraih tanganku dan menjawab, "Tidak. Akulah yang meminta terlalu banyak padamu. Aku sudah berpikir dan mungkin ada cara agar kamu bisa menjadi Kai dan Liana." Aku memberinya pandangan bertanya-tanya, dan dia melanjutkan. "Ini gila, tentu saja. Tapi mungkin berhasil." Dia terkekeh. "Kai harus bertunangan dengan Liana." Apa? Ibuku ingin aku bertunangan dengan diriku sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, ibuku ahli dalam mewujudkan ide-ide gilanya. Selain itu, apa ruginya? Nah, selain seluruh keluarga dan warisanku. Jadi keesokan harinya ketika aku sedang makan malam bersama orang tua dan kakek nenekku, aku berdiri dan mengumumkan, "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku punya tunangan, Liana. Dia cerdas, cantik, berpendidikan tinggi, dan kalian semua pasti akan mencintainya. Kami berencana menikah setelah aku menyelesaikan gelar masterku." Lalu aku mengedarkan ponselku yang bergambar Liana. Kakek dan nenekku tampak gembira. Dan kakek berkata, "Ah iya, sudah waktunya cucu kita tercinta mendapatkan seorang istri." Aku menahan napas saat gambar itu sampai ke tangan ayahku, dan dia menatap gambar itu dengan tatapan tajam. Dia menatapku, dan untuk beberapa saat yang mengerikan, kupikir dia sudah mengetahui kebenarannya. Tapi kemudian dia berkata, "Bagus, bagus. Jadi kapan kami bisa bertemu dengan Liana ini?" "Sebentar lagi, dia baru saja menyelesaikan kursusnya. Dia akan datang minggu depan." Tapi aku masih ada urusan administrasi di sekolah, jadi Liana akan mengunjungi kalian dulu dan aku akan terbang pulang nanti." Betapa senangnya dia bertemu dengan kalian semua. "Oh, aku tak sabar menunggu, sayang. Dia tampak seperti wanita muda yang cantik." Nenekku terlihat sangat bahagia. Lalu aku melanjutkan, "Ya, nenek, benar. Dan dia memang cantik." Aku menoleh ke ayah. "Liana sedang mencari tempat magang. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapat tempat di perusahaan kita, karena dia harus belajar tentang perusahaan keluarga kita cepat atau lambat. Kan ayah?" Dia tampak senang saat menjawab, "Baiklah, bawa saja dia kemari." Jadi rencana gila terbaru ibu sepertinya berhasil.
Setelah pengumumanku, aku tinggal di rumah beberapa hari lagi sebagai Kai, dan aku terbang kembali ke Kanada mengemasi barang-barangku, dan kembali sebagai Liana. Phew, ini melelahkan. Berjalan ke dalam rumah dengan semua mata tertuju padaku sungguh menakutkan. Tapi semua orang bergegas mendekat dan menyapaku, bahkan Diamond. Ibu bergandengan tangan denganku. Sayang, rumah kita punya banyak kamar tamu, kamu harus tinggal di sini. Aku bersikeras. Kita semua adalah keluarga sekarang, ya kan? Silakan anggap seperti rumah sendiri. Sambil tersenyum aku menjawab, terima kasih Nyonya Wilson, itu akan sangat menyenangkan. Tiba-tiba Diamond menyela. Oh, karena rumah ini punya banyak kamar cadangan, kenapa aku tidak bisa punya satu? Ibu tampak bingung, lalu dengan enggan menjawab. Tentu, Diamond. Aku tidak pernah mengatakan kalau kamu tidak bisa. Pilih saja satu. Ini bukan bagian dari rencananya, tapi baiklah, aku tidak takut padanya. Ibu kemudian membawaku ke kamarku dan terus mengingatkanku untuk ekstra hati-hati karena Diamond selalu siaga 24/7. Pada suatu kesempatan aku sedang membaca di dekat jendela perpustakaan rumah kami ketika Diamond melenggang masuk dan menarik buku itu dariku. Oh, aku mengerti. Kamu hanya menikahi saudara tiriku itu untuk mendapatkan buku edisi pertama? Dia mengedipkan mata. Aku mengambil kembali bukunya lalu dengan sopan menjawab. Ya, aku akan menikah dengan siapapun yang aku perlukan jika itu berarti buku edisi ke-8 ini dapat diterbitkan pada tahun 2017. Oh, glamornya. Lucu sekali, dia hanya mencibir dan berjalan pergi untuk menyembunyikan rasa malunya. Sayangnya di tempat kerja pun aku tidak mendapat jeda dari Diamond. Malah, aku ditugaskan pekerjaan di bawah manajemennya. Suatu kali aku kembali dari makan siang dan menemukan laporan yang sedang aku kerjakan telah hilang dari mejaku. Aku membuka mejaku untuk mencarinya, lalu dia memberikannya kepadaku di penghujung hari. Lalu dengan seringai licik di wajahnya dia berkata, "Kamu seharusnya menyelesaikan ini hari ini ya kan? Sepertinya kamu terlambat." Dia sepertinya lebih baik punya nama imitasi daripada Diamond. Dan seperti yang dia perkirakan, ayah aku akhirnya mendapatkan kontrak Woodward dan itu merupakan kesepakatan besar. Beberapa perwakilan dari perusahaan datang untuk mendiskusikan proyek tersebut sehingga semua orang tampak sibuk seperti lalat dalam persiapan. Diamond memerintahkanku untuk membuat kopi dan membawakannya ke tamu kami. Aku sedang berjalan dengan nampan minuman ketika aku menabrak seseorang. Oh tidak, kemeja putihnya basah kuyup oleh kopi. Saat aku menggumamkan maaf, aku menyadari sesuatu. Aku kenal pria ini. Dia terlihat sangat familiar. Itu Kevin, teman sekolahku dulu. Wow, dia sudah banyak berubah, tapi itu pasti dia. Aku akan mengenalinya dimanapun. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Dan menurutku itu bukan hal yang mengejutkan karena aku berpakaian seperti perempuan. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Oh, tidak. Aku baru saja menyiram teman masa kecilku Kevin dengan segelas kopi. Tapi saat ini aku sedang menjadi Liana jadi dia tidak mengenaliku. Karena dia cuma mengenaliku sebagai Kai. Bingung? Kalian harus menonton bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Aku dengan panik meminta maaf kepada Kevin sambil mencari serbet untuk mengelap kopi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Aku balas tersenyum padanya. Ya, dia masih sama. Kevin yang baik hati dan manis. Tiba-tiba aku mendengar suara Diamond. Liana? Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia muncul di samping Kevin dan dengan lembut menyentuh lengannya. Aku minta maaf, dia masih baru. Tidak apa-apa, ini salahku. Aku tidak melihat kemana arah jalanku. Ya, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia memberinya tatapan mata berbintang. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Aku berpikir keras. Ya, Kevin dan aku kuliah bersama di OS. Aku memperkenalkan dia kepada ayah untuk proyek ini, karena aku yakin dia akan menjadi aset dalam proyek ini. Sekarang pergilah dan buatkan kopi baru. Diamond menatapku. Saat aku pergi untuk membuat kopi, aku bertanya-tanya tentang Diamond. Apakah dia menyukai Kevin? Oh tidak, gadis manipulatif itu tidak pantas mendapatkan pria manis seperti dia. Kemudian pada hari itu, kami mengadakan meeting di mana ayahku memperkenalkan Kevin sebagai pemimpin proyek. Kevin kemudian mengucapkan terima kasih dan mulai berbicara tentang visinya untuk proyek ini. Dan terlihat jelas bagaimana semua cewek di ruangan itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, termasuk Diamond. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mengikuti Kevin ke tempat parkir dan meneriakkan namanya. Ketika dia berbalik dan melihatku, dia tersenyum dan aku langsung merasa hangat di dalam. Aku punya sesuatu untukmu, misalnya permintaan maaf karena telah merusak baju terakhirmu. Aku memberinya baju baru. Kurasa aku menebak ukuranmu dengan benar. Terima kasih, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia tampak tersanjung saat mengambilnya dariku. Ya, ukurannya sudah pas. Luar biasa. Komentarnya membuatku tersenyum sendiri.
Hidup sebagai anak laki-laki selama bertahun-tahun setidaknya membuatku memahami ukuran badan mereka. Aku melambaikan tangan padanya dan mulai berjalan pergi, tapi dia berteriak. Tunggu, apa aku boleh mengetahui nomor teleponmu? Pastinya. Mukaku memerah sekali saat itu. Dan setelah itu kami mulai saling mengirim pesan, dan setiap kali ponselku berbunyi memperlihatkan namanya, aku mendapati diriku melakukan gummy smile ini. Sayangnya aku tak bisa bertahan dalam gelembung cintaku dengan Kevin selamanya. Sebaliknya, aku harus menghabiskan hari-hariku diperintah oleh Diamond. Suatu kali, dia memerintahkanku untuk merevisi laporan yang sudah aku ulang 2 kali. Tiba-tiba Kevin berjalan mendekat, mengambil laporan itu dan berkata, "Oh, yang ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu mengubah apapun." Diamond tampak marah karena merasa diremehkan, dan aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongku. Ambil itu nona kecil yang suka memerintah itu. Setelah dia pergi, aku berterima kasih padanya karena telah membantuku. Tidak apa-apa. Hei, jangan terlalu memperhatikan perkataan Diamond. Dia cuma mau membuat ayahnya terkesan. Jika dia membuatmu mendapat masalah lagi, temui aku, oke? Betapa manisnya dia. Namun suatu sore aku berjalan ke dapur kantor untuk membuat minuman dan melihat Diamond dan Kevin sedang mengobrol serius. Saat melihatku, Diamond berkata kepadanya, "Maafkan aku, Kevin. Kamu perlu mengetahui kebenarannya." Lalu dia menatapku dengan angkuh saat dia melewatiku. Aku ingin tahu tentang apa itu. Tadinya aku hendak bertanya padanya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia pergi begitu saja tanpa melirik ke arahku. Oke, itu aneh, tapi mungkin dia hanya sibuk, kan? Malam itu aku mengirim pesan kepada Kevin dan menanyakan apakah dia ingin jogging di taman. Dia setuju, tetapi ketika dia muncul, dia hampir tidak bisa menatap mataku. "Kevin, ada apa?" Dia terdiam beberapa saat, lalu berteriak. "Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Diamond memberitahuku kalau kamu bertunangan dengan Kai. Kenapa kamu tak pernah bilang padaku?" Aku, eh, aku, aku tergagap. Tapi dia hanya bergumam lalu pergi. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa keluar dari kekacauan ini. Jika ini belum cukup buruk, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Diamond. "Tinggalkan rumah dan perusahaan besok, kalau tidak aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kai." Tentu saja. Aku hanya menyembunyikan pesan bodohnya. Dan sesuai dengan kata-katanya, keesokan harinya ponsel Kaiku berbunyi. Diamond memberitahuku semua tentang bagaimana Liana selingkuh. Jelas sekali dia tidak akan membatalkan ini. Beberapa hari kemudian, ayahku mengajakku untuk pergi makan malam bersamanya. Sehingga dia bisa mengenalku lebih baik sebelum aku menikah dengan putranya. Aku pikir ini manis untuknya, jadi aku setuju. Selain itu, adalah kesempatan bagus untuk menguji keadaannya, mencari tahu apakah dia sudah siap menghadapi kebenaran. Kami berbasa-basi sambil menikmati hidangan pembuka, lalu tiba-tiba ayah meletakkan garpunya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana kabar Kai?" Sungguh memalukan untuk mengakuinya, tetapi kami semakin menjauh selama bertahun-tahun, dan itu semua salahku. Aku tahu aku tidak selalu menjadi ayah terbaik. Dia terdiam. "Kai baik-baik saja," jawabku. Kurasa sekarang atau tidak sama sekali untuk mengatakan apa yang kuinginkan. Sebenarnya dia sangat bahagia di Kanada. Dan, dia punya impian besar untuk menjadi seorang arsitek. Oh, aku tidak tahu itu. Dia menundukkan kepalanya. Aku hanya berpikir dia ingin mewarisi perusahaan suatu hari nanti. Hatinya tidak ada di perusahaan ini. Dia sangat takut untuk memberitahumu karena dia tidak mau mengecewakanmu. Dia terdiam dan aku khawatir dia akan membentakku. Hanya saja dia tidak melakukannya, malah menghela napas sambil berpikir, lalu menjawab. "Baiklah, aku menghormati keputusan Kai, dan aku akan mendukungnya di jalan manapun yang dia pilih." Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku sangat kaget sehingga aku meninggalkan tempat dudukku untuk memeluknya. Dan aku memberitahunya akan kusampaikan ke Kai. Sekarang aku akhirnya tahu betapa ayah sangat mencintai Kai. Yang berarti dia juga mencintaiku, kan? Aku perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang kerja, aku menerima telepon panik dari ibu. Ternyata Diamond sudah memberitahu semua anggota keluarga bahwa aku selingkuh dari Kai. Saat aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya, ayah mengirim pesan ke telepon Lianaku dan memintaku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan padanya. Astaga, ini menakutkan. Jika terjadi kesalahan, ibu dan aku bisa saja tidak diakui. Aku mengetuk ruang kerjanya dan dengan nada serius dia berkata, "Masuk." Lalu setelah melihat aku, dia melanjutkan, "Liana, Diamond sepertinya bersikeras kamu berhubungan dengan Kevin di belakang anakku. Tolong jelaskan semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berseru. "Masalahnya, aku tidak selingkuh dari Kai karena, ya, aku Kai." Kemudian dengan suara Kai, aku melanjutkan, sambil melepas wigku secara perlahan. "Sebenarnya aku bukan seorang laki-laki. Sebaliknya aku perempuan, tapi ibu tidak ingin aku kalah dari Diamond. Jadi dia membuatku berpura-pura menjadi laki-laki."
Dia sangat terkejut hingga dia bersandar di kursinya dan hampir terjatuh ke belakang. Aku menjelaskan kepadanya kenapa ibu dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Sungguh melegakan, akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Aku tahu ayah perlu waktu untuk mencerna banyaknya informasi ini. Jadi aku memakai kembali wigku dan pergi mencari ibu. Dia mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. Aku sudah bilang padamu untuk ekstra hati-hati di sekitar Diamond. Sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini? Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Aku menghiburnya, tapi tidak memberitahu dia bahwa aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ayah, karena itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Beberapa hari berikutnya, ayah masih bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ruang makan untuk makan malam, aku melihat wajah Diamond menunduk. Dia jelas mengira ayah akan mengusirku sekarang. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada ayah. Kenapa dia masih di sini? Mengabaikannya, dia meminta kakek untuk memberinya kuah. Hal ini hanya membuat Diamond semakin marah dan dia menunjuk ke arahku dan berteriak. Dia selingkuh dari Kai. Usir dia dari rumah ini. Aku meletakkan peralatan makanku dengan tenang berdiri. Dan dengan suara percaya diri berkata, sebenarnya, aku adalah Kai. Hah, itu layak dilakukan hanya untuk melihat reaksi semua orang. Ibuku menjadi pucat pasi. Diamond tercengang, sementara kakek dan nenekku menempel di meja karena terkejut. Setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka secara lebih rinci, Diamond adalah orang pertama yang menjawab. Jadi kamu dan ibumu berbohong kepada semua orang? Ini tidak bisa diterima. Keluar dari rumah ini. Ibu yang malang tampak sangat malu. Dia tidak bisa menatap mata ayahnya saat dia bergumam. Jangan salahkan Liana, dia masih kecil. Ini adalah kesalahanku. Lalu dia menarik lenganku dan berbisik kepadaku bahwa kami sebaiknya pergi. Diamond mencibir. Para pembohong itu kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu bisa diam? Kalau tidak aku sarankan kamu pergi saja. Ayah menatap Diamond dengan tegas. Ini mengejutkannya dan dia kembali duduk dalam diam. Aku telah membuat banyak kesalahan selama bertahun-tahun dan karenanya aku mempunyai banyak penyesalan. Aku egois dan bukan orang yang baik. Dia menatap ibu. Aku sedih mengetahui bahwa kamu merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain berbohong kepadaku. Aku mencintaimu, tapi aku tahu caraku memperlakukanmu sangat kejam. Aku sangat menginginkan seorang anak sehingga aku mencari kenyamanan pada orang lain. Aku tahu aku tidak ada untukmu dan Kai, Liana, saat kamu membutuhkanku. Sekarang jika kamu memperbolehkan, aku ingin menebus kesalahannya. Diamond melompat berdiri begitu cepat sehingga seluruh meja bergetar. Dia berteriak, ini omong kosong. Lalu dia bergegas pergi. Jadi, itu memang penting. Tapi akhirnya, semua orang tahu kebenarannya yang berarti aku dan ibu tidak perlu berbohong lagi. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi Kai lagi. Minggu berikutnya aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika aku melihat Diamond di kamarnya sedang berkemas. Aku melangkah masuk dan dia berkata, aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan berangkat ke Miami. Aku berlutut di sampingnya. Aku tidak ingin kamu pergi. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Tapi aku sangat jahat padamu. Kamu pasti telah melalui banyak hal dipaksa hidup sebagai laki-laki. Ya, memang terkadang sulit, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sekarang. Aku tersenyum. Aku tahu aku jahat. Aku minta maaf. Aku rasa aku selalu merasa seperti orang luar. Aku tahu ibuku ingin aku mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan aku merasa sangat tertekan karena aku bukan tandingan Kai. Jangan khawatir, kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali. Lagi pula, Kai sudah tiada, jadi kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu seorang pengusaha wanita yang hebat. Meskipun kamu mungkin perlu mengurangi sifat suka memerintah. Aku terkekeh. Ayo, Dik. Mari kita buka barang bawaanmu. Ketika kami selesai, aku memeluknya dan berkata, oh, untuk Kevin, menurutku kita harus bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya. Dia tersipu. Oh, tidak apa-apa. Dulu aku menyukainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai teman. Selain itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa kamulah yang dia sukai. Aku merasa senang karena kami telah menyelesaikan masalah. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Kevin, dan aku punya ide yang tepat. Aku mengirim pesan padanya menyuruhnya menemuiku di hutan dekat sekolah lamanya. Lalu aku pergi dan menunggu di dekat pohon tempat kami dulu membangun sarang. Dia berjalan ke arahku, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Liana, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Dia duduk di sebelahku dan aku berkata, aku sering datang ke sini bersama sahabatku saat aku masih kecil. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah menghakimi atau meragukanku. Aku selalu sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku bisa melihat pikiran Kevin berdetak kencang. Saat itulah aku melepas wigku, menyeka riasanku, lalu memberikannya setengah batang permen dan berkata, sudah lama sekali, tapi aku berhutang budi padamu.
Dia menatapku dengan mulut ternganga. Kamu, jadi, kamu Kai dan Liana? Aku berkata, ya ini aku. Dua orang itu aku. Itulah kenapa aku selalu merasa sudah akrab denganmu. Ini sulit dipercaya. Dia melanjutkan. Wow, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cuma, wow, ini gila. Aku sangat kesal saat kamu pergi dan sekarang, ini dia. Saat dia sudah bisa mengatasi rasa terkejutnya, aku menceritakan padanya tentang hidupku dan alasanku berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah itu, dia memelukku erat dan berkata, aku tidak akan kehilanganmu lagi, Liana. Aku mencintaimu. Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard. Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari, dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Cehnya dengannya, dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia. Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, ku ambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebook-ku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh ya, Pepel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau. Dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari. Meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman. Seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku, dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya, dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku, tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku, tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian, akhirnya dia menjawab dan berkata, maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat. Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur, tapi itu pantas kudapatkan. Akulah orang yang menyingkirkannya. Dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu. Dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa, dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu. Sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu.
Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard. Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook? Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya, tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali. Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan People. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram. Aku tak percaya ini. Itu People. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Kukatakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh iya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu People dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan ku beri pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan! Itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. People memecah keheningan dengan mengatakan, kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya. Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji. Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka. Tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok People dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku, atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya. Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan, karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker, dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal, dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta People menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri.
Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya. Dan kalian takkan percaya, tapi kami bahkan berencana menikah. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kami akan tinggal? Apa sebaiknya aku ke sana atau sebaiknya dia pindah ke Korea? Jujur saja itu tak masalah. Selama kami bersama, itu sempurna. Jadi memang benar apa kata mereka. Jika sesuatu sudah ditakdirkan, itu akan terjadi meski butuh waktu setahun atau 6 tahun. Yang ku tahu adalah aku lega aku sudah bersabar. Karena aku tak pernah sebahagia ini. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. "Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah?" Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutubuku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku coba mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah. Kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, "Kau mau jalan denganku?" Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin, dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, "Dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku?" Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. "Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak." Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, "Maaf, cuma kau ini bukan tipeku." Dia kembali berteriak. "Apa? Aku ini tipe semua orang." Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu." Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harlequin di dunia nyata, seksi tapi benar-benar gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Jadi saat makan siang, kudatangi mejanya dan berteriak di hadapannya. "Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu?" Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. "Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih." Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, "Kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis?" "Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli." Dengar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. "Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas?" Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku.
Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Ah, menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah, aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi. Lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali labu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, "Oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya." Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. "Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas." Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu. Dan yang mengejutkanku, itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya. Dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ah, ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh." Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, Sebenarnya lebih ke berteriak." "Oh, karena kau ini imut sekali." Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy, karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. "Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh." Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. "Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku." Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya.
Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang, yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila, karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku, oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya. Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk. Sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak, tidak, tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey,
Tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu kuberitahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Kubuka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek, kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya, tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang kuingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus, tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata, di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya..." "Ya? Aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan. Terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. "Permisi?" Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. "Oh, bagus sekali." Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu."
Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku. Kau tak suka, tapi harus. Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh tidak, pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun, tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, "Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian pernikahannya dibatalkan?" Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa,
Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, "Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan?" Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada."